Kali ini kita membahas sebuah film berjudul The Bourne Identity tahun 2002. Pada suatu malam di Laut Mediterania, nelayan Italia menemukan seorang pria Amerika terombang-ambing di tengah laut, kemudian mereka menyelamatkannya, dan setelah mereka membaringkannya, mereka mencoba untuk menyembuhkannya. Pria ini memiliki 2 luka tembak di punggungnya. Kemudian mereka merawat luka-lukanya dan menyadari bahwa pria tersebut tidak memiliki ingatan akan identitasnya. Ketika mereka sedang merawat lukanya, secara tidak sengaja mereka menemukan proyektor laser di bawah pinggul pria tersebut, yang memperlihatkan nomor brankas di sebuah bank di Zurich. Setelahnya sampai di daratan, pria itu kemudian memutuskan untuk menyelidikinya. Pria itu kemudian menempuh perjalanan dengan menaiki kereta api untuk menuju bank di Zurich. Pria itu sempat bermalam di sebuah taman di kota Zurich. Namun pria itu sempat bersitegang dengan polisi yang mencoba mengusirnya dari taman. Kemudian dia pergi ke bank untuk menyelidiki kotak penyimpanan. Lalu pria itu bertemu dengan petugas dan menuliskan nomor brankas kepada petugas. Lalu kemudian petugas itu mengantarkannya ke tempat penyimpanan brankas. Di dalam brankas dia menemukan berbagai mata uang, paspor dengan beberapa ID yang berbeda, dan sebuah pistol. Pria itu kemudian mengambil segalanya kecuali pistol yang ia letakkan kembali di safety box-nya, dan mulai menggunakan namanya di paspor Amerika, dengan nama Jason Bourne. Setelah kepergian Bourne, seorang karyawan bank menghubungi Operation Treadstones. Lalu kepala trade-nya yaitu Castell, Mannheim, dan Wakil Direktur CIA Abbott menghubungi Conklin tentang upaya pembunuhan yang gagal terhadap diktator Afrika Wombosi yang diasingkan, dan Conklin berjanji bahwa dia akan selesaikan masalah atas kegagalannya tersebut. Bourne mencoba menghindari polisi Swiss dengan menggunakan paspor Amerika dan memasuki konsulat Amerika, tetapi jaga marinir di konsulat. Bourne pun sempat bersitegang dengan beberapa penjaga, namun Bourne mampu melumpuhkannya, dan segera mencari jalan keluar untuk kabur dan menghindar. Film ini dibintangi oleh Matt Damon sebagai Jason Bourne, di mana Bourne adalah seorang pria yang menderita amnesia psikogenik yang berusaha menemukan identitas dirinya di tengah konspirasi rahasia di dalam CIA. Setelah dia melarikan diri, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Mary dan menawarkan $20.000 agar bisa mengantarnya ke sebuah alamat di Paris. Kemudian Bourne pun melakukan perjalanan bersama Mary. Mary adalah seorang wanita Jerman berusia 26 tahun yang dia lihat di konsulat. Setelah sampai pada alamat yang dituju, mereka lalu memasuki sebuah apartemen, di mana Bourne menghubungi sebuah hotel melalui telepon. Dia bertanya tentang nama-nama di paspornya di sana, mengetahui bahwa John Michael Cain terdaftar tetapi sudah meninggal 2 minggu sebelumnya dalam kecelakaan mobil. Tidak lama kemudian Castell menyergap Bourne dan Mary di apartemen. Perkelahian pun tidak bisa dihindari, tapi Bourne lebih unggul. Bourne pun melumpuhkan Castell hanya dengan sebuah pulpen. Saat mencari barang-barang Castell, Mary menemukan poster buronan Bourne dan dirinya sendiri, dan Mary sempat shock karena dia terbawa masalah. Lalu keduanya pun menghindari dari kejaran mobil polisi. Ketika dalam pengejaran, Bourne secara tidak sadar mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang biasa untuk menghindar. Layaknya seorang yang memang sudah dibekali dengan kemampuan yang khusus, dan terlihat sudah ahli dalam mengendarai mobil dan menghindar. The Bourne Identity adalah film aksi thriller berdasarkan karya novel Robert Ludlum tahun 1980.
Seri pertama dalam Bond Trilogy, diikuti oleh The Bond Supremacy, The Bond Ultimatum, The Bond Legacy, dan Jason Bond. Profesor kemudian membunuh Wombosi atas perintah Conklin. Wombosi pun terbunuh oleh Profesor di sebuah rumah yang disewa oleh Wombosi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka bermalam di sebuah hotel di Paris. Mengetahui tentang upaya pembunuhan yang gagal di kapal pesiar Wombosi, dan diketahui bahwa pembunuh itu ditembak 2 kali dari belakang ketika melarikan diri. Bond masih berusaha mencari identitas dirinya, lalu Bond menyamar sebagai Kane. Bond dan Mary kemudian berlindung di sebuah rumah di pedesaan Prancis, yaitu rumah teman Mary, Eamon dan anak-anaknya. Di bawah tekanan dari Ebert untuk menyelesaikan masalah ini, Conklin melacak lokasi Bond dan mengirim Profesor untuk membunuhnya. Pada suatu pagi, anjing kesayangan anak-anaknya Eamon tiba-tiba menghilang. Bond pun tersadar bahwa sudah ada penyusup yang masuk dan mengintai untuk menyerang dirinya. Kemudian Bond pun meminta Eamon dan anak-anaknya untuk berlindung. Bond pun mengambil beberapa peluru dan senapan untuk perlindungan dirinya. Kemudian Bond pun keluar dan mengalihkan perhatian dengan menembak mobil yang berada tepat depan rumah Eamon. Asap tebal pun cukup untuk melindungi Bond dari pengintai yang sudah mengincarnya. Kemudian Bond pun mengejar pengintai tersebut. Terjadi lagi adegan tembak-menembak antara Bond dan Profesor. Lalu Profesor pun terluka parah oleh Bond, dan Profesor mengungkapkan siapa pemimpin di balik proyek Treadstones ini sebelum dia tewas. Bond kemudian meminta kepada Mary, Eamon, dan anak-anaknya untuk pergi demi keselamatan mereka. Lalu Bond menghubungi Conklin melalui telepon Profesor, dan mereka setuju untuk bertemu sendirian di Paris. Kemudian Conklin pun bersiap, dan mengatur strategi untuk bertemu dengan Bond. Namun ketika Bond melihat Conklin tidak sendirian, Bond pun mencoba untuk menghindar dari pertemuan tersebut. Dan Bond pun sempat mengirimkan alat pelacak di mobil Conklin, sehingga Bond kemudian bisa mengetahui rumah persembunyiannya di Paris. Bond menerobos masuk dan menodongkan senjata kepada Conklin dan teknisi logistik Nicky. Dan akhirnya Conklin mengungkapkan kepada Bond bahwa Bond merupakan salah satu proyek di Treadstones itu sendiri dan coba untuk mengingatkan masa lalunya. Bond kemudian teringat kembali usahanya untuk membunuh Wombosi melalui kilas balik ingatannya. Di bawah perintah dari Treadstones, Bond menyusup ke kapal pesiar Wombosi sebagai Kane dan berhasil menerobos masuk untuk membunuhnya. Kepada Conklin bahwa pada saat ini dia mengundurkan diri dari Treadstones dan memperingatkan Conklin untuk tidak mengikutinya. Saat itu beberapa agen Conklin tiba-tiba datang dan menyerang Bond. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Satu persatu agen Conklin ia lumpuhkan. Dengan berbekal pengalamannya sebagai mantan marinir, cukup mudah bagi Bond untuk melumpuhkan agen tersebut. Kemudian setelah Bond menghentikan mereka semua, Bond kemudian meninggalkan rumah Conklin. Ketika Conklin meninggalkan rumah persembunyian, dia bertemu Mannheim yang kemudian membunuh Conklin di bawah perintah Ebert. Ebert kemudian menonaktifkan Treadstones. Lalu Ebert melapor kepada komite pengawas bahwa Treadstones dinonaktifkan. Beberapa waktu kemudian, Bond menemukan Mary di sebuah tempat, yang pada saat itu Mary telah membuka usaha menyewakan skuter kepada turis di Mykonos, dan keduanya bersama kembali.
Film ini disutradarai dan diproduksi bersama oleh Doug Liman dan ditulis oleh Tony Gilroy dan William Blake Herron. Film ini dibintangi oleh Matt Damon sebagai Jason Bourne, di mana Bourne adalah seorang pria yang menderita amnesia psikogenik yang berusaha menemukan identitas dirinya di tengah konspirasi rahasia di dalam CIA. The Bourne Identity adalah film aksi thriller berdasarkan karya novel Robert Ludlum tahun 1980. Seri pertama dalam Bourne Trilogy, diikuti oleh The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy, dan Jason Bourne.